Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Solihah, NIM 1710201016. Saya dari PSIK 6A kelompok A2. Di sini saya akan melakukan pengkajian bergabung pada keluarga pasien. Saya bacakan kasus seorang perempuan berusia 35 tahun yang dirawat di bangsal kanker dengan diagnosis CA cervix stadium 4A. Sudah melakukan kemoterapi sebanyak 2 kali. Sudah dirawat di bangsal kanker selama 1 minggu. Kondisi pasien dari hari ke hari mengalami penurunan yang drastis. Pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 15.00, pasien dinyatakan meninggal dunia. Keluarga sangat terpukul atas kepergian anggota keluarganya. Perawat akan melakukan pengkajian bergabung pada keluarga pada tanggal 20 Juni 2020. Tahap prainteraksi, saya sudah membaca rekam medis, saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah mempersiapkan alat yang saya butuhkan, saya sudah memastikan bahwa kondisi keluarga pasien dalam kondisi tenang, saya sudah cuci tangan, dan saya siap bertemu dengan keluarga pasien. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alfi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Yumi. Oh, dengan Ibu Yumi, keluarga dari Ibu Santi ya Bu? Ya, benar. Mana Bu perasaan hari ini? Masih sangat kehilangan, Mbak. Oh iya Ibu, saya memahami perasaan Ibu saat ini. Nah Ibu, pada hari ini saya akan melakukan pengkajian bergabung yang bertujuan untuk menilai kesedihan kepada Ibu akibat meninggalnya anggota keluarga Ibu. Nanti waktu yang saya butuhkan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak, Mbak. Baik, jika tidak, marilah kita mulai pengkajian bergabung pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga privasi Ibu, jadi Ibu tenang saja. Baik Ibu, akan saya mulai ya Ibu. Nanti Ibu tolong dengarkan dengan baik dan dengarkan instruksi yang saya berikan. Untuk yang pertama ya Ibu, untuk kriteria A1, pada bulan lalu seberapa sering Ibu merasakan kerinduan kepada anggota keluarga Ibu? Sangat sering, Mbak. Berarti setiap hari ya Bu? Ya. Nilainya 4 ya Bu. Untuk pertanyaan A2, pada bulan lalu ketika Anda merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian Ibu secara terus-menerus? Tidak. Iya, Mbak, sangat mengganggu. Oh ya, berarti nilainya 1 ya Bu. Pertanyaan kedua ya Ibu, untuk kriteria B1, pada bulan lalu sejauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian anggota keluarga Ibu? Tidak. Yang pertama, tidak ada kesulitan. Yang kedua, sedikit rasa sulit. Yang ketiga, beberapa kesulitan. Yang keempat, rasa sulit. Yang kelima, kesulitan yang ekstrim. Yang mana Bu? 4, Mbak. Rasa sulit yang menerima kematian. Oh ya, baik ya Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan B2, pada bulan lalu sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang? Yang pertama, tidak ada kesulitan. Yang kedua, sedikit rasa sulit. Yang ketiga, beberapa rasa sulit. Yang keempat, rasa sulit yang ditandai mempercayai orang lain. Yang kelima, rasa sulit untuk dipercaya orang lain. Yang kedua, Mbak, sedikit rasa sulit. Oh ya. Untuk pertanyaan B3 ya Ibu, pada bulan lalu sejauh mana Ibu merasa pahit karena kematian? Yang pertama, tidak ada rasa kepahitan. Yang kedua, sedikit rasa pahit. Ketiga, beberapa rasa pahit. Keempat, rasa pahit yang ditandai. Yang kelima, rasa kepahitan yang ekstrim. Yang mana Bu? 4, Mbak, rasa pahit yang ditandai. Oh ya, baik ya Bu. Untuk pertanyaan B5, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup di masa lalu. Sampai sejauh mana Anda merasa bahwa bergerak, misalnya membuat teman baru, mengejar kepentingan baru, akan sulit bagi Anda? Yang pertama, bergerak tidak akan sulit. Yang kedua, bergerak akan sedikit sulit. Yang ketiga, bergerak akan agak sulit. Yang keempat, bergerak akan sangat sulit. Yang kelima, bergerak akan sangat sulit. Yang mana Bu? 2, bergerak akan sedikit sulit. Oh ya, baik ya Bu.
Untuk pertanyaan yang B5, pada bulan lalu sejauh mana Ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain? Yang pertama, tidak ada rasa mati rasa. 2, sedikit rasa mati. 3, beberapa rasa baal. 4, rasa baal yang ditandai. 5, rasa mati rasa yang sangat ekstrim. Yang mana, Bu? Tidak ada rasa mati rasa, nomor 1, Mbak. Oh iya, baik ya, Bu. Untuk pertanyaan B6, pada bulan lalu sejauh mana Ibu merasa bahwa hidup itu kosong atau tidak berarti? Yang pertama, tidak ada rasa kekosongan. Yang kedua, sedikit rasa hampa. Yang ketiga, beberapa rasa kekosongan. Yang keempat, rasa kekosongan yang ditandai. Yang kelima, rasa kekosongan yang ekstrim. Yang mana, Bu? Rasa kekosongan yang ditandai, Mbak. Oh, berarti 4 ya, Bu? Ya. Untuk pertanyaan B7, pada bulan lalu sejauh mana Ibu merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan? Yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan. Yang ketiga, beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 4, arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang mana, Bu? Arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, Mbak. Berarti 4 ya, Bu, nilainya ya? Ya. Pertanyaan B8 ya, Bu, pada bulan lalu sejauh mana Ibu merasa gelisah yang mudah terkejut? Yang pertama, tidak ada perasaan. Yang kedua, sedikit perasaan. Yang ketiga, beberapa perasaan. Yang keempat, rasa perasaan yang ditandai. Yang kelima, perasaan yang ekstrim. Yang mana, Bu? Rasa perasaan yang ditandai, Mbak. Oh, berarti nilainya 4 ya, Bu? Ya. Untuk pertanyaan ketiga, itu kriteria aja ya, Bu. Apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri Anda dalam sosial, pekerjaan, atau yang lain? Misalnya, apakah kesedihan Anda menyulitkan Anda untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari? Iya, Mbak. Oh ya, berarti 1 ya, Bu. Iya. Untuk pertanyaan nomor 4 ya, Bu, kriteria D memiliki salah satu gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu kriteria gejala B berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Iya atau tidak, Bu? Tidak, Mbak. Oh ya. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah mampu mengikuti instruksi yang saya berikan. Untuk hasil dari pengajian berkabung ini, Ibu saat ini mengalami kesedihan kompleks ya, Ibu, yaitu kesedihan yang terlalu mendalam atas kepergian anggota keluarga Ibu. Nah, Ibu yang sabar, ikhlas, beliau akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bagaimana, Bu, perasaan pada hari ini setelah saya lakukan pengajian berkabung? Sebenarnya masih sangat sedih, Mbak. Ya, saya Tapi paham, terus Mbak datang, terus saya merasa lebih baik. Oh ya, alhamdulillah, Bu. Berarti sudah lebih baik ya, Bu? Iya, Mbak. Pengajiannya sudah selesai, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Mbak. Terima kasih. Baik, jika tidak, besok bulan depan saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan pengajian bergabung lagi ya, Bu. Baik. Nanti saya akan informasikan kembali kepada Ibu untuk waktunya itu kapan. Oh iya, Mbak. Pengajian pada hari ini sudah selesai. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.